Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini dialami oleh seorang lelaki ya. Tidak tahu namanya sih, tapi di Twitternya namanya Ayai Are Are. Mungkin orang Surabaya atau Sidoarjo ini. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tahun 2017, terdengar suara ketikan laptop di kamar sebelah kiri, yang padahal itu adalah kamar kosong. Langsung saja aku chat bapak kosku, dan beliau bilang, "Ya, bapak tak langsung ke sana ya. Jangan bilang di grup dulu, takutnya pada panik." Sambil nunggu bapak kos dateng, teman kosku yang kamarnya sebelah kirinya kamar kosong itu nelpon, "Mas, aku kok kerungu suara ketikan laptop yo, utawa komputer di kamar sebelah yo. Mas, aku kok kedengeran suara ketikan laptop ya, atau suara komputer di kamar sebelah ya?" Aku bilang pakai VN juga, "Aku nggak denger apa-apa kok. Kamu kalau takut kesini." Dan temanku itu VN lagi, "Njaluk tolong, sampean standby. Buka lawang please, ben aku langsung mlebu. Gak atik ketok-ketok nang ngarep. Aku minta tolong, sampean standby buka pintu ya please, biar aku langsung masuk. Gak pakai ketok-ketok pintu." Aku bilang, "Oke oke." Aku pun buka pintu. Barengan itu temanku juga buka pintu juga. Suara ketikan laptop komputer itu hilang. Temanku ke kamarku nggak pakai sendal. Pas udah di dalam, temanku nanya, "Sumpah, dengerin. Masa sampai nggak denger?" Aku pun jawab, emang aku nggak denger apa-apa kok. Ini aku ngeles supaya temanku itu nggak panik." Kata temanku, "Dengerin ta, please." Sambil ngode jarinya di bibir, biar suasana balik hening. Aku ngode pakai jari, "Oke oke." Agak lama, kurang lebih 2 menitan, suara ketikan laptop itu kembali terdengar. Temanku langsung melotot. Aku ngode pakai jari sambil nunjukin chat ke bapak kos. Temanku langsung mukul aku sambil bilang, "Cuk, jari ini gak krungu opo-opo." "Cuk mas, katanya gak denger apa-apa." Aku jawab lewat ketikan, "Ya biar gak ada yang panik." Gitu kan. Alias sambil nunggu bapak kos dateng, pas kedenger suara motor gede, motornya bapak kos itu GL Max tipe lama. Jadi bapak kos itu nggak langsung ke atas. Disapa sama ngobrol kecil dulu sama mas-mas deretan di kamar bawah. Kedengar bapak kos ngeles, "Sebentar ya, aku tak ke atas dulu ngebetulin token. Katanya Abid salah neken angka terus jadi error atau gimana gitu." Kata bapak kos alasan begitu pas ke atas. Pas nyampe di deretan kamar pojok atas, bapak kos langsung ngelihat kamarnya Abid masih kebuka. Jadi langsung ke kamarku. Kita berdua cerita pelan-pelan. Terdengar lagi suara ketikan entah laptop apa komputer. Akhirnya bapak kos mencoba ngebuka kamar kosong itu. Abid gak berani keluar. Aku berdiri di depan kamarku sambil ngeliatin bapak kos. Pas udah kebuka sambil disenter-senter pakai senter HP bapak kos, ternyata bapak kos hanya geleng-geleng. Aku hampiri. Ternyata kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Dan gak ada barang-barang kecuali kasur yang disenderin ke tembok. Soalnya kamar itu kosong.
Dan gak mungkin dong ada orang di dalam kamar, tapi itu status kamarnya kan kosong atau gembokan dari luar. Aku bilang ke bapak kos, "Lampunya dinyalain aja pak," kataku sambil nyetek lampu kamar itu. Aku bilang, "Sampun nggih, kulo tutup mawon." "Sudah ya pak, saya tutup aja." Bapak kos bilang, "Dulu ya, pernah le, ada anak bilang kedenger suara ketikan laptop atau komputer pas aku datengin ya. Gini gak ada siapa-siapa. Padahal pas aku ikutan lihat sebelumnya nyalain lampu, jelas di pojok deket kamar mandi dalam kamar itu ada pocong. Pas aku nyalain lampunya, pocong itu langsung hilang. Cuman aku diem aja, gak bilang ke bapak kos. Aku cuma bilang, "Walah, gitu tak pak. Tadi Abid juga kedengeran suara ketikan." Sambil aku noleh ke arah Abid yang masih ketakutan. Abid cuma manggut-manggut sambil wajahnya udah lesu ketakutan. Akhirnya tak berapa lama bapak kos pamit pulang. Abid tidur di kamarku. Soalnya dia takut. Awalnya kita berdua kesusahan untuk tidur, tapi akhirnya si Abid malah tidur duluan. Aku masih melek sambil buka-buka aplikasi Mami Kos sama marketplace Facebook buat cari info kos. Alias malam itu juga aku langsung kepikiran untuk pindah kos saja. Beberapa kali suara ketikan itu kedengar lagi dan kedengar lagi. Singkat cerita, paginya aku kemas-kemas baju sama barang-barang sambil bilang ke Abid kalau aku mau pindah. Terus ternyata Abid ikut pindah juga. Kebetulan info kosan baru yang aku dapat dari marketplace, kamar kosong nggak satu ya. Akhirnya kita pindah ke kos itu dan 3 kamar di lantai atas itu jadi kosong. Oh, maksudnya itu 3 kamar yang ada di kosan itu, di lantai atas itu. Jadi karena aku sama Abid pindah, akhirnya 3 kamar itu kosong. Yang satunya kan udah kosong ya. Buat yang nanya kosannya di mana, itu ada di Surabaya Timur alias Mer dulu. Dan sekalian bagi yang belum pernah baca treat-treat horor pengalaman pribadiku, aku taruh di sini ya. Buat yang nanya akhirnya aku sama Abid pindah kos ke daerah mana, kita pindah ke Keputih, daerah ITS, yang suasananya sakinah mawaddah warohmah. Tapi ya ternyata setelah 2 bulan itu baru sadar kalau tembok gang arah masuk kos kita itu di sisi belakangnya ada kuburan alias makam. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ayai Arek-Arek ya, nama Twitternya gitu akunnya. Ya, dulu saya juga pernah ya ya pokoknya waktu ngekos dulu waktu kuliah. Sebenarnya itu perumahan, cuman perumahannya itu kayak ditinggal sama developernya gitu loh. Karena waktu itu saya baru keluar dari asrama dan kesulitan untuk mencari kos-kosan, akhirnya ditawarilah sama teman saya itu yang kebetulan dia itu bertempat tinggal di daerah itu. Terus ditawari ngekos di rumah-rumah yang ditinggal developer itu tadi. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya. Cuman saya hanya bertahan 1 bulan di sana karena ada sesuatu. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.